Oke, tadi kalian udah bisa lihat ya, tadi di lurusan Halim si Aerox ini bisa nyampe 100 km per jam dengan mudahnya. Nggak seperti Mio Soul ya. Ya jauh ya, karena kan kelasnya sudah beda. Oh really? Oh bisa masuk sini sekarang. Jadi ini kemarin tuh ditutup ya, sekarang dibuka lagi. Akhirnya kali ini video buat review Yamaha Aerox tahun 2017 tipe S yang ABS ya. Tadi kalian udah bisa lihat di awal video itu gue mencoba menarik si Yamaha ini, si Aerox ini. Itu gue bisa nyampe 100 km per jam dengan mudahnya. Ya karena ini motor memang cc-nya lumayan besar, 155. Jadi beda sama Matic yang lain nih, dia emang tenaganya lumayan besar gitu ya. Wajar kalau kita bandingin sama Mio Soul pendahulunya ini, ya sangat jauh beda gitu kan. Waktu itu kita pernah lihat Mio Soul tuh nembus ke 100 itu butuh waktu lama ya, tapi dengan motor ini bisa ditemu dengan mudah gitu. Pertama itu kita bahas ke performanya dulu kali ya. Orang-orang tuh kebanyakan nyari Matic itu kan sebenarnya untuk nyaman ya, tapi jangan salah, motor ini bisa jadi nyaman, bisa jadi kenceng juga. Nah, performa gue bakal bahas. Performanya ini memang sangat spektakuler ya untuk di kelas Matic 150cc gitu ya. Memang ini salah satu pelopor ya. Jarang gue ngeliat tuh motor Matic bisa nyaman tapi bisa kenceng juga tuh, jarang. Dan terlebih motor ini tuh juga harganya sebenarnya dijual di pasaran tuh dengan kompetitif ya. Jadi motor ini tuh bersaingnya sama Vario 150 yang harganya mirip-mirip. Tapi kalau kita bisa lihat ya, Vario 150 itu kan apa ya, dia cc-nya memang lebih kecil gitu loh. Ada satu fitur yang menjadikan motor ini tuh kayak bener-bener superior gitu ya. Salah satunya adalah VVA-nya ini. Kalau kalian bisa lihat, ini ada VVA. VVA-nya ini yang membuat motor ini menjadi salah satu motor Matic yang kencang gitu ya di kelasnya. Jadi VVA itu teknologi dari Yamaha yang ibarat kata tuh kayak apa ya, kayak mobil pakai VTEC gitu loh. Honda kan pakai VTEC. Jadi ketika kita ada di putaran atas, itu ada cam yang berbeda yang bisa mengatur power mesin itu tetap ngisi gitu, tetap ngisi, nggak ngempos. Nah ini VVA ini ada di Yamaha. Yamaha itu sangat bagus ya pelopornya. Sangat apa ya, memberikan kelas yang berbeda gitu. Jadi kita kepengen motor Matic tapi kepengen kenceng juga, itu bisa. Makanya kebanyakan orang yang Sunmori gitu ya, rata-rata tuh motornya pasti performa dia ngejarnya. Karena ya tahu sendiri orang kalau Sunmori kan kadang ya gitu ya. Ya nggak ini sih, nggak semuanya, cuman rata-rata gue lihat orang Sunmori itu banyak yang pakai Aerox gitu ya. Kenapa? Karena motor ini bisa nyaman tapi bisa kenceng juga walaupun Matic ya gitu loh. Hebatnya ini motor memang salah satu motor yang harganya juga nggak terlalu mahal gitu ya, kompetitif lah gitu. Bahkan ibu-ibu aja nih depan kita ini bisa pakai motor ini. Motor ini untuk siapa saja, jadi nggak perlu diragukan lagi bahwa si Aerox ini memang salah satu motor Matic yang benar-benar mengubah gitu ya, benar-benar memberikan perubahan kepada kelas Matic 150. Di tanjakan aja dia nggak ngempos, sangat mudah mencapai 90 km per jam, ini sangat cepat. Terus yang gue suka dari Aerox ini posisi ridingnya. Sekarang kita bahas ya. Performa tadi udah dibahas kan, posisi ridingnya. Posisi ridingnya itu nyaman, walaupun nggak senyaman Yamaha NMAX. Karena kan Yamaha NMAX itu dia comfort ya, dia ada gundukan buat kaki kita untuk selonjoran. Kalau ini nggak ada. Ini ya udah kayak Matic pada umumnya. Kayak Vario, kayak ya motor-motor Matic lah gitu. Jadi kaki ya udah fix di sini aja. Jadi buat cari nyaman banget, mungkin di sini lebih milih NMAX ya kalau buat nyaman banget. Cuman kalau untuk nyaman harian nyaman gitu ya, ini
masih bisa kita dapetin di Yamaha Aerox ini. Sebenarnya udah banyak motor matic yang 150 gini gitu ya, udah banyak gitu sekarang. Ada Honda Vario ya kan, Honda ADV, nah ada Honda PCX. Cuman motor ini tuh bener-bener kayak memberikan kesan yang sporty lah gitu loh, buat anak muda banget gitu. Tapi nggak buat anak muda juga bisa, buat ibu-ibu tadi contohnya. Makanya posisi ridingnya ini menurut gue sangatlah proporsional buat kalangan orang gitu ya, buat semua kalangan nih cocok sih. Buat anak kuliahan gitu ya, buat anak-anak muda yang masih umur kayak gue gini gitu ya, ya itu cocok banget sih. Buat bapak-bapak ya cocok juga gitu, pasti. Motor ini juga kelihatannya kan gede ya, bongsor gitu ya. Dan memang iya, motor ini gede, lebar. Apalagi bagian belakang ya, bagian belakang itu lebar, tapi tidak memberikan kesulitan untuk manuver gitu ya. Jadi untuk manuver tuh tetap gampang. Buat harian nih cocok banget sih. Buat harian yang jauh pun cocok ini motor. Karena tenaganya itu loh, tenaganya, posisi ridingnya itu menurut gua unggul gitu loh. Banyak yang nanya, bang, kencangan NMAX apa Aerox sih? Kalau gue lihat sih kebanyakan sih masih kencangan Aerox ya, karena Aerox ini mesin baru, sedangkan NMAX ini kan mesin masih yang lama ya, yang waktu itu ya. Tapi yang baru ini dengar-dengar sih mirip Aerox mesinnya. Motor ini tuh sangatlah apa ya, bisa lah untuk dipertimbangkan gitu untuk motor harian, apalagi yang jauh gitu ya. Jadi kalau kemarin kan gue menyarankan motor harian Mio Soul itu untuk yang jarak perkotaan aja. Tapi kalau ini tuh cocok untuk jarak yang lumayan jauh. Kayak misalnya nih orangnya kerjanya di Jakarta tapi tinggal di Bogor, kan lumayan jauh tuh. Ini cocok sih, nyaman kok. Habis itu selain posisi riding, motor ini juga memiliki fitur yang lumayan lengkap. Di sini misalkan nih ya, di dalam decknya ini, di dalam laci ini, itu ada power outlet 12 volt. Jadi buat kalian yang kepengen nge-charger HP gitu, pengen nge-charger HP sambil buka Maps gitu ya, ya tapi bahaya ya. Maksudnya kalau kalian punya holder HP sih nggak apa-apa ya, itu bisa. Posisinya ada di dalam deck ini. Lihat nih, buat manuver aja sangatlah enak nih. Dan sebenarnya motor ini karena gue beli second ya, untuk performa mungkin ya motor ini nggak sama barunya gitu ya. Jadi bisa aja tes gue yang tadi itu tidak akurat, karena kenapa, ini motor juga motor second dan pasti banyak yang berubah gitu kan dari segi performa dan lain-lain. Tapi walaupun second, ini motor masih bisa kenceng, apalagi yang baru tuh. Yang benar baru, yang rawatannya bagus, pasti menurut gue sih lebih cocok. Wah, ada lubang. Terus buat orang yang gemuk gimana bang gitu kan, buat orang yang kurus gimana? Kalau buat orang gemuk pasti ini motor cocok gitu kan, makanya gue milih ini. Karena kan gue gemuk. Tinggi badan sih gue nggak tahu ya, tiap orang kan beda-beda tinggi badannya, dan kalian harus nyobain motor ini gitu di showroom kayak atau di mana, kalian coba napak enak nggak gitu loh. Karena gue nggak bisa ngasih info ke orang-orang, kalau tinggi segini nggak nyaman loh, tinggi segini nggak nyaman, belum tentu gitu. Karena menurut orang itu udah nyaman, menurut dia belum. Apa yang ketinggian aja belum tentu nyaman gitu. Jadi gue saranin sih buat yang nanya tinggi, mendingan cobain aja motor ini di dealer gitu, cobain aja naikin. Nah itu buat ngukur enak nggak nih motor buat harian, ketika lagi macet kan harus berhenti, kalau lagi jalan gini mah enak gitu loh. Terus tadi udah fitur, apalagi keunggulan motor ini fiturnya power outlet udah, ini keyless. Ini cuma ada di tipe S. Kalau kalian milih yang bukan tipe S, yang tipe biasa ya, itu kalian nggak dapat keyless. Tapi kalau yang ini gue udah pakai keyless, jadi cukup kantongin kuncinya aja, terus kalian bisa menyalakan motor ini dengan sangat mudah. Cukup putar aja ini knopnya. Motor ini juga memberikan kemudahan akses untuk buka bagasi sama buka tangki bensin. Kalian cukup tekan aja. Nah itu motor ini memang enak banget sih. Terus kalau buat buka bagasi, kalian nggak perlu nyolokin kunci-kunci lagi ke ini bagian kanan, bagian kiri deket spakbor gitu ya. Motor ini walaupun yang tipe yang bukan keyless saja, dia udah dilengkapi 2 tombol ini buat buka tangki sama bagasi gitu.
Terus motor ini ya tipe ABS itu dia punya namanya stop start system di Yamaha ya. Kalau di Honda kan idling start stop ya, apa itulah. Nah, di sini dia ada stop start system. Jadi ketika kalian lagi di kemacetan, lampu merah, motor ini akan otomatis mati. Ketika kalian buka lagi gasnya, itu dia motor langsung hidup lagi. Ya ini karena dia udah pakai ini ya. Jadi dinamo starternya udah nggak ada. Dia langsung pakai apa nyambung ke crankcase gitu, langsung bisa nyala motornya. Cuman ya kekurangan motor ini ada tentu ya. Motor ini tuh kekurangannya tinggi. Buat orang yang agak pendek agak ribet pakai motor ini. Terus suspensinya lumayan alot ya. Menurut gua nih lumayan alot. Apa karena punya gua aja gua nggak tahu ya. Jadi mungkin ada pengguna Aerox yang masih baru gitu. Apakah kalian juga merasakan hal yang sama atau enggak? Silahkan komentar di kolom komentar. Menurut gue ini agak alot. Terus getarannya juga lumayan kerasa. Ini motor sebenarnya agak masalah nih, ada masalah. Waduh. Oh iya, ngomong-ngomong tadi ada kayak gitu. Ngomong-ngomong kayak gitu tadi, motor ini untung ABS, jadi nggak langsung ngunci kayak tadi. Tapi gila juga sih itu orang skillnya. Motor ini udah dilengkapin ABS, jadi kalian nggak perlu khawatir motor ini akan ngunci gitu bannya yang. Tapi ini ABS-nya cuma ada di ban depan doang. Jadi ketika kalian rem mendadak, ban depannya nggak ngunci, tapi yang belakang mungkin ngunci. Cuman yang belakang ini masih tromol, jadi nggak begitu pakem banget sih menurut gua ya. Jadi menurut gua masih bisa dimaklumin lah gitu. Jadi yang depan nih memang cukup remnya pakem sih. Cuman kalau yang ABS ini gua ngerasa kayak nggak terlalu pakem ya, karena mungkin di reduce ya, supaya ini ya biar banyak nggak ngunci juga gitu kan. Cuman tetap pakem sih menurut gue ini. Terus motor ini kekurangannya ada lagi, ke bagasinya mungkin nggak sebesar kompetitor ya, yang kayak PCX, kayak ADV gitu ya. Mungkin ini kurang lebar, sama tangki bensinnya yang sangat kecil. Menurut gua untuk motor 155 cc tangki bensin cuman 4,6 liter ya, nggak sampai 5 liter. Itu menurut gua terlalu sedikit gitu loh, karena ini tenaganya ini sangat kenceng gitu loh, powerful dia. Pasti konsumsi bensinnya akan banyak gitu. Dan ya gitu deh, buat harian mungkin kalau kalian bisa mainin gasnya dengan baik, mungkin nggak akan seboros yang dikira ya. Tapi tetap aja sih menurut gue itu kekecilan tangki 4,6 liter itu di motor 155 cc. Terus apa lagi ya, mungkin posisi duduknya ya, posisi kakinya nih, posisi kaki nggak bisa selonjoran sama kayak NMAX gitu ya. Tapi kan itu terserah sih, itu kan preferensi masing-masing mau cari nyaman banget tapi performanya mungkin agak kurang gitu, agak kurang ngebut, atau mau cukup nyaman tapi bisa ngebut. Nah itu pilihan masing-masing. Jadi Yamaha itu udah ngasih opsi kayak gitu, ada NMAX, ada Aerox. Menurut gue sih gitu, makanya dia pinter sih Yamaha tuh, ada 2 segmen begitu. Kesimpulannya motor ini itu cocok buat dipakai harian yang agak jauh gitu ya. Terus cocok juga buat di dalam kota gitu. Cocok juga buat para pemuda-pemudi anjay yang suka motoran dan yang suka performa yang bagus. Ini motor cocok banget. Cuman ya kekurangannya tadi buat orang yang mohon maaf nih ya, yang agak kurang tinggi gitu. Ini mungkin agak menyulitkan ya, karena ini posisinya emang tinggi sih. Posisi tinggi, terus motor ini juga rada sedikit berat. Jadi ya kalian harus bisa nyesuaiin sedikit ya di awal buat apa ya, buat beratnya itu biar kalian bisa tahu oh kayak gini gitu. Itu kalian harus nyesuaiin itu. Oke. So jadi segitu aja videonya kali ini. Thank you for watching. See you on next video in PGD Vlogs. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.